Selamat datang kawan-kawan di channel MPI. Dalam video ini saya akan bicara tentang bagaimana cara membangun sebuah mesin CNC. CNC adalah komputer numerik kontrol yang bisa diaplikasikan pada mesin milling, mesin bubut, atau mesin CNC plasma. DIY adalah do it yourself, yang dalam bahasa Indonesia artinya lakukan sendiri, yaitu sebuah aktivitas dalam membangun dan merakit sebuah mesin tanpa bantuan profesional atau tenaga ahli. Di dunia CNC sendiri muncul para DIYers yang bisa memanfaatkan atau membangun sebuah mesin CNC dari perangkat yang ada di pasaran dengan lebih mudah dan murah. Saya akan coba jelaskan pada kawan-kawan gimana cara dan mendapatkan bahan atau cara merakitnya sebuah mesin CNC DIY. Oke, simak terus video ini sampai selesai. Baik, yang pertama-tama harus kita tentukan adalah kita menggunakan software apa. Yang paling populer di Indonesia biasanya kita menggunakan software namanya Match3 buatan Airsoft USA. Software Match3 ini menggunakan fitur parallel port DB25. Jadi kalau kita pakai Match3, kita pastikan komputer yang kita gunakan memiliki parallel port DB25. Kemudian Match3 ini berjalan di atas operating system Windows. Kita bisa gunakan Windows 7 32 bit. Kawan-kawan jangan gunakan Windows 7 64 bit karena nggak akan jalan. Kemudian jangan gunakan USB to parallel converter karena juga tidak akan jalan. Untuk spek komputernya kita bisa pakai motherboard G41 LGA775 dengan prosesor dual core. Kemudian RAM-nya atau memorinya 2 GB, harddisk diisi sekelasnya aja, bisa 80 GB, 160 GB atau 250 GB. Kemudian casing dan power supply standar. Nah, itu komputer yang bisa kita pakai sama software yang bisa kita pakai. Baik, berikutnya yang perlu kita persiapkan adalah bagian elektronik. Bagian elektronik untuk membangun sebuah mesin CNC tidak terlalu banyak. Sebelumnya saya tunjukkan dulu skema umum dari sebuah sistem CNC adalah sebagai berikut. Di situ bisa kita lihat komponen utamanya hanya sebuah breakout board. Tapi nantinya di dalam satu box panel yang elektronik yang kita bangun pasti dilengkapi dengan power supply, kemudian breakout board itu tadi sendiri, kemudian ada mungkin pilot lamp sebagai indikator nyala matinya, circuit breaker ketika ada konslet nanti dia bisa ngetrip sendiri, kemudian kabel, terus dan utility sensor lain yang melengkapi mesin kita, misalkan limit switch atau THC di CNC plasma, atau bisa juga counter spindle untuk mesin bubut. Komponen berikutnya adalah aktuator. Seperti namanya, aktuator adalah penggerak ya. Kita bisa menggunakan motor stepper atau motor servo. Kelebihan dari motor stepper tentunya harganya yang murah dengan kualitas yang nggak buruk lah ya, bagus juga. Kemudian kalau motor servo tentunya harganya mahal tapi kecepatannya bisa sangat cepat. Kita bisa menggunakan motor stepper maupun motor servo. Biasanya sistem kerjanya atau sinyal yang disampaikan dari breakout board ke aktuatornya untuk CNC yang modern itu sinyal step sama sinyal direction itu sama. Jadi kita di aktuator ini kita bisa menggunakan motor stepper atau motor servo. Berikutnya adalah manipulator. Manipulator adalah yang memanipulasi gerakan dari motor. Jadi kalau motor itu bergerak berputar, manipulator fungsinya adalah memanipulasi gerakan berputar itu menjadi gerakan translasi. Manipulator ada beberapa yang bisa kita pakai. Sebagai contoh, kita bisa pakai ball screw. Kita bisa mengubah gerakan berputar motor menggunakan ball screw menjadi gerakan translasi. Kelebihan dari ball screw itu akurasi yang cukup tinggi, kemudian torsi yang kuat, rasio torsi yang tinggi. Tapi kelemahannya harganya mahal dan proses machiningnya yang nggak sederhana. Kemudian kita juga bisa pakai sistem timing belt dan pulley. Nah, kalau timing belt dan pulley ini dibanding ball screw harganya relatif lebih murah.
Kemudian perawatan juga lebih gampang, pembuatan juga lebih mudah. Tapi kelemahannya tentunya akurasinya tidak akan bisa setinggi ball screw. Kemudian kita juga bisa pakai kombinasi rack dan pinion atau spur gear dan rack, seroda gigi lurus. Spur gear dan rack ini biasanya dipakai untuk mesin-mesin yang berukuran panjang dan lebar. Jadi kelebihannya akurasinya lumayan, tapi masih di bawah ball screw. Kemudian akurasi lumayan, harganya juga nggak begitu semahal ball screw. Proses mesiningnya juga lebih sederhana dan lebih mudah. Jadi pemilihan dari manipulator ini bisa disesuaikan dengan kebutuhan kawan-kawan dalam membangun mesinnya. Biasanya kalau kita membangunnya mesin milling butuh akurasi tinggi, kita pasti pakai ball screw. Kalau membangunnya mesin plasma dengan akurasi yang mungkin relatif lebih rendah daripada milling, maka kita bisa menggunakan rack atau timing belt. Komponen berikutnya adalah rail atau linear guide. Linear guide atau rail ini berfungsi untuk menjaga 1 degrees of freedom. Jadi untuk menjaga gerakan itu tetap berada dalam satu aksis. Kita bisa menggunakan tipe rail yang bentuknya gepeng kotak. Bisa, kalau di pasaran ada merek Highwind, merek Samik atau lain-lain, atau yang merek-merek Tiongkok juga banyak. Kita juga bisa menggunakan tipe SBR yang bentuknya lingkaran, kemudian ada blok-bloknya itu. Kita juga bisa gunakan itu, tergantung budget dari kawan-kawan dalam membangun mesin. Tentunya kalau kita bikinnya mesin milling atau mesin bubut yang butuh akurasi tinggi, mungkin akan lebih baik menggunakan yang bentuk kotak. Tapi kalau misalkan akurasi mesin yang tidak begitu tinggi atau rendah, bisa digunakan tipe-tipe yang lain, misalkan SBR, atau kita bisa pakai V-groovy bearing seperti pada gambar, atau kita bisa pakai bearing biasa juga boleh. Oke, seperti itu untuk rail dan linear guide. Baik, yang terakhir adalah pemilihan komponen mekanik. Komponen mekanik tentunya gimana kita bisa membuat bodi mesin itu sendiri. Kita bisa pakai rangka ekstrusi aluminium, bisa pakai aluminium plat lembaran, kita bisa pakai plat baja yang ditekuk. Jadi itu tergantung improvisasi kawan-kawan sendiri. Ketika kita pengen lebih sederhana atau proses pembuatan mesin lebih cepat, tentunya kita bisa pakai aluminium ekstrusi yang sifatnya tinggal knockdown baut sana baut sini. Kalau misalkan butuhnya lebih ke estetik tampilan, mungkin kawan-kawan bisa berkreasi menggunakan plat baja dan ditekuk kemudian di painting dan lain sebagainya. Untuk mesin-mesin seperti milling ataupun bubut, tentunya pilihan terbaik adalah besi cor, karena besi cor itu merupakan bahan terbaik dalam meredam getaran. Baik, seperti itu untuk bahan mekaniknya. Jadi kawan-kawan bisa sesuaikan dengan kebutuhan mesin itu sendiri. Itu tadi adalah bagian-bagian yang mesti kita tentukan atau kita pilih dalam membangun CNC, baik itu bubut, milling, plasma. Jadi kawan-kawan bisa sesuaikan dengan kebutuhan dan anggaran dana yang bisa digunakan. Kemudian untuk skema wiring atau skema secara umum bisa dilihat seperti ini. Kemudian untuk desain mesinnya bisa bermacam-macam tergantung kreativitas dari kawan-kawan sendiri. Untuk tata cara wiring detailnya tentang pemakaian driver maupun motornya bisa disimak di link di deskripsi. Jadi di channel ini juga kita buat gimana cara wiringnya. Baik, semoga video ini bermanfaat. Selamat membangun mesin CNC sendiri dan semoga berhasil.